Nomor 2 apa, Putri? Biakku Putus-putus suaranya. Ini coba ya. Saya matiin video saya. Biar nggak berat bandwidth internetnya. Ya, dia malah keluar. Berarti berat tuh, ininya. Internetnya agak lelet. Oke, kita masuk ini aja dulu deh. Ini Vita, coba dibaca yang bab 4 nih. Dari atas, Okimas, Nemas gitu. Oke mas, Nemas, Hmm? Tahataraki mas, Hmm? Maruyasobi mas, Hmm? Benkyoshi mas, Hmm? Owari mas. Hmm? Lanjutin sih. Lanjut. Depato, Hmm? Ginko, Hmm? Yurin, Kyoku. Hmm? Terus? Terus Toshiokan, Hmm? Bi, Biji, Bijusu, Bijusukan, Bijusukan, Bijutsu Bijusukan, Hai. Sukan. Terus? Ima, Hmm? Niji, Kalau kalau begini, ini kan strip. Atanya, Bilang aja nani nani ji gitu. Nani nani ji, nani pung gitu. Oke, lanjut. Hong, Hmm? Hang. sorry, Hang, Hang. Terus? Danji, Ya. dan Nanju, Nanpung, Hmm? Gozen, Terus? Go, Go, Hmm? Asahiru, Bang, Atau Yoru. Toyoru. Hmm. Terus? Lanjutin nih, Ototoy, Hmm? Kyo, Kino. Kino, Kino. sorry. Iya, Kino. Kino, Kino, Hmm? Kyo, Hmm? Ashita, Hmm? Ashate, Hmm? Kesa, Hmm? Kong, Kongbang, Terus? Yasubi, Hmm? Hiru Yasubi, Hmm? Terus? Shak, Shiken, Sikeng. eh, Ya, Sikeng. Shiken, Jadi Shiken, kalau ada kayak bunyi N di belakang, ya, itu kayak kalau di bahasa Jepang itu sebutnya Sikeng. oh, Jadi kalau tadi ada lagi kongbang, kayak ada engnya, ya kan? Kita oh kayak gitu kalau maksudnya sih. kalau di kita tuh Oh iya, ngantuk gitu, apalagi oh oke, bunyi kongbang, oke, tahu, gitu. Sikeng. hai, Hai, lanjut. eh, Nah, Ai, Aiji, hmm, Eiga, hmm, Ai, Mo, Moyasa,
Mai asa, aduh, sorry. Mai asa, mai bang, mai nichi, Lanjut. getsuyobi, kayobi, suyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi, nanyobi. Nani kara, gitu ya Sensei? Iya ya. Nani kara, nani ngade, nani to, Terus yo, ini yang ini. renshu, taien, Taiheng desne. Taiheng desne. Gitu. taiheng desne, taiheng, oh, kaiwa, bangko, Banggo. nanbang, sochira, Ya. nanbang, Lanjut. New Yoko, apa ini? Apa ini? Packing. Nah, packing. Nah, selalu ada katakana pun sama. Kalau terakhirnya huruf N berarti packing. Nah. Iya. Packing. Terus? Aduh. Lupa ini kata-kata ini apa ya saya katakan. Iya, makanya suruh dibaca. Belum baca sih, sorry. Ini kan Los Angeles nih, ya kan? Tahu kan? Nah, kira-kira apa nih bunyinya? Karena mirip pasti. Nah, kata serapan. Tuh. Aduh, besar. Ya, sambil dibuka. Itu lagi. Ro ya sana. Ro. Rosen. Rosang. Oh, Rosang. Rosang. Dia keluar. Coba nih, Wulan coba lanjutin Wulan. Yang mana Sensei? Yang Los Angeles itu ya? Iya, coba. Rosan Zesu. Rosan Zesu. Rosang Jerusu. Ada ru. Zerusu. Iya. Jadi kalau kayak lo, kayak ini baunya London nih, jadi ro. Ya, London. Baunya London. Seperti itu. Rosan Jerusu. Nah, baunya nggak usah lah. Kata fiksi gitu semua. Ini di rumah kalian belajar mengucapkan gitu, diomongin gitu kayak tadi tuh, biar kalian terbiasa. Nah, ini yang di website Tanoshi Japanese-nya juga ada seperti ini. Jadi selain kalian
belajar kanji, kalian belajar juga gimana sih cara pengucapannya. 朝、 Bilang pagi nih tadi asa, nah dia muncul asa itu pagi gitu. Kalian belajar artinya, oh ini artinya pagi. Oh, seperti ini asa cara bacanya, kanjinya. Terus kalian Asa. play. Nah, kalian play. Asatte, Asate seperti itu. Terus asta. Nah ini kalian udah bisa lihat nih, kayak ada kanji-kanji yang kalau ini muncul lagi di sini ternyata nih gitu. Wah itu kanji apa gitu. Oh ternyata ini kanji akarui. Nah kanji terang gitu, akarui. Kenapa akarui sama kanji nichi? Ini kan kanji hari nih sebenarnya, nichi tuh, day, sun, atau Jepang bisa terus penyebutan untuk hari. Nah ini pakainya kanji-kanji ini. Oh ternyata kalau besok gitu, besok kan ini artinya tomorrow, terang sama hari ya, jadi berkata tuh secara filosofisnya besok harinya terang gitu, maksudnya harapannya supaya bisa lebih baik hidup gitu, seperti itu. Jadi di balik kanji-kanji ini mungkin jadi di Jepang kayak bahasanya bermakna gitu maksudnya. Asa, nah ini asate itu lusa gitu kan. Asa ini kanji hato tuh, ushiro bisa kayak maksudnya tuh kayak gimana, apa, setelah ya, setelah. Nah ini sebenarnya kanji nichi lagi nih, hari setelah besok gitu kan. Hari setelah besok ya 2 hari lagi berarti kan. Nah kayak gitu. Nah, ini kanji N5 semua nih, kalian udah perlu dikit-dikit harus belajar seperti itu. Ini kanji ima tuh sekarang, saat ini gitu, saat ini. Ini utsukushi, tadi utsukushi tuh kita ketemunya di kanji bijutsukang. Nah ini bijutsukang, gedung kesenian gitu kan. Nah kalian belajar kanji yang depannya dulu sih sebenarnya nih. Ibarat kata kalau kesenian kan indah gitu ya, seni gitu, karya seni biasanya indah gitu kan. Nah ini ada salah satu kanjinya utsukushi itu artinya indah, cantik gitu, seperti itu. Pemandangannya indah bisa pakai ini utsukushi. Eiga itu film gitu. Nanti kalau ditambah kang nanti ada jadi eiga kang gitu, bioskop maksudnya artinya, seperti itu. Nah ini bisa kalian belajarin sendiri nanti, karena ini kan baru masuk. Nanti ini bisa dijadiin PR, kalian ngerjain nih, bukan ngerjain ditulis tapi diujianin, bisa kayak gitu. Tinggal di follow nih caranya nih, yes gitu, ini follow list. Kemudian kalian praktis di sini. Nanti ini saya kasih tahu caranya. Misalkan kalian mau matching English meaning dulu lah, biar kalian ngerti artinya tadi. Terus next 15 dulu, start. Nah seperti ini kalau matching.
Nah ini tadi asa apa tadi? Oh asa itu ternyata pagi. Pagi kan bahasa Inggrisnya morning. Nah klik morning. Terus benar. Terus lanjut sendiri. Ada waktunya nih. Nah berapa menit detik kalian ngerjain. Udah benar berapa, salah berapa nanti kelihatan di sini. Nah Mai Nichi. Oh Mai Nichi apa nih? Nichi kan tadi hari. Mai apa tadi? Mai setiap gitu. Ada di sini tadi nih. Mai Nichi. Setiap pagi Mai asa. Kalau setiap hari, nah Mai Nichi kayak gitu. Everyday berarti bahasa Inggrisnya. Benar. Ya lanjut begitu Ginko. Nah Ginko ada lagi di sini tadi. Ginko apa tuh ya? Bang sebenarnya mana sih tadi Ginko ya ada di sini. Nah bang Ginko, nah, klik di sini Ginko bang. Nah terus kayak gitu terus. Jadi nanti pokoknya di Kinyobi apa nih tadi hari Jumat, klik ini apa bacanya bulan. Bentar sensei. Ya Depato. Depato apa Departemen store atau ya, departemen store, oke. ya kayak gitu. Hataraku, nah ini mungkin agak susah kanjinya, nggak apa-apa. Hataraku itu bekerja artinya to work. Kemudian nah ini Yovita, ini apa Yovita? Eh, Nyoyoku, Nyoyoku. New York ya. Ya. Gitu. Oh Putri apa nih Putri? London, Ya, London. ya betul. Ini apa Putri? Everyday. Oh, bukan. Ini kanji Tomorrow. tomorrow ya. Kanji Oh, hari hai. sama kanji hari. Betul. Tomorrow. Hasta Sochira. Nah, Sochira itu ya udah belajar kan? Apa ini? Putri, Sochira. There. Ya. Hai. Bisa juga. Oh, ini ada dua nih artinya. Misalkan kayak gini nih. Terus dia nggak gerak kan? Berarti ada arti lain. Gitu. Nah, dia sekarang suka begini nih. Berarti arti lainnya ada kira-kira ada apa lagi nggak nih? Coba Wulan. Ada arti lain nggak dia? Sochira. Hmm. Dia punya arti lain nih. Selain there. Di antara pilihan ini. That way apa sensei? Atau Hah? that way nggak? That way kita coba. Oh benar. Tapi dia belum bergerak nih. Berarti ada lagi artinya. Gitu. Too much. Oh, jadi bahasa Inggris gitu. Iya, sekalian belajar bahasa Inggris deh. Apa nih? That person. That person.
nggak gerak. Nah, masih nggak gerak ternyata. Berarti ada lagi. Iya. Ada lagi nih. Kira-kira apa? So cheers. Hmm. Ada yang mau nebak lagi nih? Yuk nggak sih Sensei? Yuk. Ya. Nah, benar. Hmm. Kalau udah Hai. ketebak semua, dia baru lanjut. Gitu. Jadi kadang Dan akhirnya saya bisa previous page nggak, misalkan ke sebelumnya gitu, tengok. nggak bisa. Cuma bisa langsung. Cuma Belum nyatut. oh, Main sendiri aja nanti. ini mau dicatat. Ya nambah kosakata aja. Oh, ini kan dari buku semua yang di sini. Ya sih, maksudnya tadi kayak Sucira. Oh ternyata ada you, ada Nah, that way, ada gitu terus nah. deh. Oh, ini nanti muncul lagi di akhir. Oke. Ya, agak putus-putus suara saya. Iya putus aja. Iya. Makanya ada dua ini saya pakai device biar saya nggak mantau kalau putus-putus. Berarti saya diam dulu bentar. Gitu. Nah ini uh, Yuvita nih tadi udah baca Yuvita nih. Ini apa kira-kira? Itu kan ciri muka selupa. Apa itu Sensei? Ini nama hari sebenarnya sih. Ayobi sensei. Kayobi. To stay. Ya, ya Kayobi. Nah ini tadi kan kanji ima. Kanji ima itu saat ini. Nah ini banknya malam. Kong bang. Nah, tapi bacanya kong. Selain ima, dia bisa kong soalnya. Ada cara bacanya ada dua. Sensei nggak ada suara. Iya, sengaja. Soalnya internetnya unstable. Tes. Oke, tadi gangguan internet biasa. Macet Sensei. Kenapa? Ya kita lanjut. Nah, ini Kongbang berarti malam ini. Nah, ada dua artinya. This evening, bisa this evening, bisa tonight. Ya, baru lanjut ya tuh.
Ini kira-kira artinya apa nih? Ada yang bisa nebak? Kanji saat ini, kanji hari. Nah, jadi apa artinya nih? Today? everyday Bukan. saja. Ya. Kyo. Nah, ini kanji Oh, kenapa? Nah, ini lanjut ya. Ini mungkin agak susah nih, tapi perlu tahu juga kalian. Ini band sama macet-macet saja. ya putus-putus ya. Study, Sensei. Mm-mm. Benkyo. Iya. Mm-mm. Ini agak susah sih. Ini kanji kalian bisa bacanya aja yang penting nih. Untuk N4 yang penting bisa bacanya. Ini kantor pos namanya, Yubin Kyoku. Gitu. Post office. Kantor pos. Yubin Kyoku. Kyoku. Post office. Mm-mm. Nah, udah 15 selesai. Gitu, seperti ini nanti muncul hasilnya. Ini dari 15 soal, tadi 11 menit ngerjainnya. Benar semua, kebetulan. Seperti itu. Ini kelihatan nih. Mana yang dikerjainnya udah cepet banget gitu kan. Kalau nanti makin cepet, nanti dia di perfect nanti. Nggak ada yang salah dan ngerjainnya cepet gitu. Nah itu dia nanti masuk perfect nanti. Kalau kita lama mikir nanti di beginner atau di novice seperti itu. Nah ini di sini muncul semua gitu. Kalian bisa nyatet nanti, nyatet sendiri lah gitu. Setelah quiz dicatat gitu. Tuh dia dimunculkan nih, you, that way, there, that person gitu. Terus nanti kalian centang nih, kan udah kalian pelajarin. Nah kalian centang sendiri. Oh, udah belajar nih saya ini. Nanti misalkan udah sering kali terus benar terus kan, nanti kalian centang lagi, oh ini saya udah bisa master gitu. Kalau kalian udah berkali-kali bener, udah belum mau belajar yang lain gitu, kanji yang lain gitu, nanti kanji lain yang muncul selain ini dia nggak muncul lagi kayak gitu nanti. Jadi bisa dipersonalisasi ujiannya ini, latihannya. Jadi nggak, kalian bisa milih kanji juga, kali kanji yang sudah kalian kuasai gitu kan, udah sampai perfect, ya udah ngapain dipelajarin lagi, kalian pelajarin yang kalian belum bisa, seperti itu. Oke ya. Nah, ini kemarin juga udah saya bahas nih. Kalau gozeng berarti AM, berarti 12 malam sampai jam 12 siang.
Oke, lanjut ya. Tes suara. Oke, masuk. Berarti yang ini kita kemarin udah sempat pelajari nih. Gogo sama gozeng. Nah, kalau gozeng itu kan go-nya ini penentunya sebenarnya. Go itu siang tengah bolong sebenarnya. Go. Gogo. Gozeng. Gogo, gozeng. Nah, ini kalian sambil belajar kanji. Go itu siang. Ya, seperti itu. Benar-benar siang tengah bolong. Gitu, go. Nah, makanya jadinya gogo setelah tengah bolong, gitu kan, setelah tengah bolong. Kalau gozeng sebelum tengah bolong, gitu. Itu cara gampangnya. Kalau zeng karena dia kanji belakangnya mae, sebelum atau di depan gitu kan. Seperti itu. Kanji mae. Ini dia. Gozeng, gogo. Nah, itu. Apalagi nih. Oke. Kanji-kanji hari diapalin juga. Termasuk kanjinya ya. Termasuk kanjinya. Kita masuk bunpo dulu. Nah, ini boleh nih. Kita pelajarin dulu. Nah, ini kalau telepon, denwa. Denwa itu maksudnya lebih ke menelpon. Gitu ya, menelpon. Nah, ini denwa nih. Denwa. Kalau nomor telepon, denwa banggo. Gitu. Tadi sebenarnya di buku ini ada juga. Denwa banggo. Nah, nomor telepon. Misalkan nanti kalian ditanya berapa nomor teleponnya gitu. Nah, ini denwa banggo nanti. Seperti itu. Di sana masih ada sih telepon koin. Di sini kita di Indonesia masih ada nggak ya? Saya udah nggak pernah lihat sih. Terus kemudian ada nomor darurat di Jepang. Nah, ambulan. Ambulan itu kyukyusha. Nah, ini lucu nih. Karena ada ininya. Kyukyusha. Nggak muncul. Q, oh pakai U belakangnya. Iya. Kyukyusha, ambulan. Kanjinya nggak nanti lah ini. Tapi intinya adalah Q-nya itu sebenarnya dari 9 gitu, ibarat kata. Jadi apa sih? Kanji Q-nya di sini nih buru-buru, isogu. Nanti kalian belajar nih, perlu belajar juga ini kanji ini. Kanji buru-buru gitu, isogu, terburu-buru, kyuni. Nah, ini makanya jadi ambulans nanti ketika disambungin sama
kuruma, Q, tiba-tiba terburu-buru. Nah ini kanji depannya N1, saya belum belajar, tapi bunyinya QQ sha. Nah udah jadi ambulan kayak gitu. Nanti banyak kanji-kanji kayak jitensha nih, kanji bergerak, kanji sendiri, sama kanji mobil gitu sebenarnya kan, kanji kendaraan. Jadi kendaraan yang digerakkan sendiri itu sepeda, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini agak susah kanjinya, tapi kalau yang ini kalian nggak perlu belajar dulu deh. Tapi kalian perlu tahu ininya, hiragananya. Misalkan ke polisi itu artinya di dalam bahasa Jepang keisatsu gitu. Kalian perlu belajar itunya tuh apa, pengucapan keisatsu, karena itu kan hal-hal yang bisa keseharian, sehari-hari maksudnya. Polisi, meredam kebakaran, shobosha. Nah ini biasanya jiho, pemberitaan waktu, ramalan cuaca, tenki yoho. Nah, nanti kalau pakai handphone di Jepang, nanti biasanya kalau ada gempa bumi atau ada peringatan bencana alam, itu masuk ke handphone gitu. Terutama kalau handphonenya kalian beli di Jepang, bukan beli dari Indonesia gitu ya, itu dia udah otomatis gitu. Tenki yoho, ada notifikasi pop up gitu lah. Ini Denwa Bango nih tadi, kode pos. Nah ini kan cara nulis kode pos, nulis alamat, ada caranya di sini, tinggal diikutin aja lah ini. Tapi kayaknya keluar nggak ya? Mungkin keluar sih, N4. Oke, masuk ke pola kalimat. Nah ini ima, nani-naniji, nani-nanipung, fung, untuk menunjukkan waktu. Jadi kalau jam pakainya ji, nah kanji ji ini. Kalau menit pakai kanji fung atau pung, nanti bacanya tergantung angka apa. Nah ini jelasin di sini juga. Kalau 2, 5, 7, 9 bacanya tetap sama seperti kanji aslinya, fung. Kalau 1, 3, 4, 6, 8, 10 dibacanya pung. Nah, ini juga ada yang dihilangkan. Jadi kalau bukan ichipung tapi ipung, ropung, terus hapung, nah, jupung, jam 10 jupung gitu. Kemudian kalau nanyain waktu ya tinggal nan aja, nani, nanjupung. Kemudian bukan nanpung, menit berapa atau jam berapa, nanji, ima nanji desu ka. Nah, shichiji jupung desu. Kalau 7 angka ini bisa shichiji, nanaji bisa. Tapi kalau 4 jangan shiji ya. Gitu. Pakai yonji. Jam 4.
Kemudian kata kerja mas, maseng. Nah, ini mulai ada perubahan kata kerja nih, mulai masuk. Jadi ini pokoknya mulai belajar pola kalimat, sikap halus terhadap lawan bicara. Jadi pakai masuk kei, bentuk mas, seperti itu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu, gitu. Karena kalau bentuk nggak sopannya atau bentuk kasual atau bentuk ke temen, gitu kan, dia bisa bilang mainichi benkyou da, gitu. Benkyou da, gitu. Nanti ada di N3 sih ini sebenarnya. Tapi kalau ini N5 N4 belajarnya bentuk-bentuk mas, maseng, masta, maseng desta. Ini kayaknya perlu ditulis kali ya. Kalian bikin sendiri catatan yang terutama yang di sini nih. Biar kalian jadi dapat bedanya kapan pakai mas, maseng, masta, sama maseng desta, gitu. Jadi kalau di bahasa Inggris ada simple present tense, ada present continuous tense, ada simple past, ada future tense. Nah, kalau di bahasa Jepang hanya ada 2, ya. Waktu non lampau itu adalah hari ini, saat ini, dan masa depan. Nah, itu dia pasti sama. Pakai bentuk mas untuk kegiatan yang positif. Maksudnya positif di sini adalah tidak apa sih? Bukan kegiatan yang ini ya. Maksudnya adalah bentuk afirmasi gitu ya. Kalau negatif maksudnya tidak gitu kan. Kayak misalkan ini okimas. Okimas kan bangun. Kalau okimaseng tidak bangun berarti kan. Nah, kalau lampau okimashita. Jadi berubah jadi belakangnya pakai masita. Kalau lampau yang negatif maseng desta, seperti itu. Nanti ini oki kan ini hanya untuk okimas gitu kan. Nanti kalian juga bisa jadi yang kayak gini benkyou, jadinya apa? Kalau negatifnya benkyou jadi apa, Yuvita? Benkyou maseng, Yang ini negatif Sekarang saat ya, hari ini Susi? ya negatif sekarang. Benkyou jadi apa? Benkyou maseng atau Benkyou bukan? Benkyou shimaseng. Ya, bukan. Ini kita berarti mesti belajar yang paling belakang dulu. Karena okimas sama benkyou itu adalah kata kerja yang beda kelompok sih. Saya baru ingat. Jadi kalian mesti belajar yang belakang dulu. Oke. Kalian punya buku bahasa Indonesianya kan? Kalian buka halaman 170.
Jadi ada di paling belakang sebenarnya. Buku bahasa Indonesia-nya Mina. Konjugasi kata kerja. Nah, ini udah mulai belajar di sini nih, bentuk-bentuk perubahan. Karena kalau ngejelasin yang tadi nggak masuk nanti. Kalau kalian belum belajar kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, itu. Acuannya nanti pakai ini. Seperti itu ya. Jadi kelompok 1 itu kata kerjanya tuh ada di sini semua nih. Dia udah ngasih tahu. Ada banyak soalnya. Gitu kan. Tapi ada kesamaan. Cara identifikasi mana kelompok 1, mana kelompok 2, sama mana kelompok 3 itu ada perbedaannya gitu. Misalkan seperti ini. Bunyinya biasanya I seperti ini, ai mas. Kemudian diakhiri B. Ini saya masih ada nggak catatan enggak ya? Ada. Saya foto aja langsung, saya kirim ke WhatsApp. Penting ini. Oke. Terus saya kirim ya itu fotonya di grup. Jadi itu pedoman dasarnya tuh. Ini dia. Kelihatan di layar ya. Nah, ini yang bunyinya I, ci, ri, bi, mi, ni, ki, gi, si. Nah, itu biasanya kata kerja 1. Kata kerja 2. Nah, dia mulai apa ya? Bedainnya. Yang paling gampang. Karena biasanya kata kerja 1 yang mudah diidentifikasi. Kalau kata kerja 3 nanti dia cuma ada 2, yaitu kimas sama simas gitu. Kimas kan yang datang, kalau simas yang melakukan gitu. Nah, yang kata kerja 3 ini banyak gitu. Seperti benkyo tadi, itu salah satu contohnya tuh. Jadi di buku yang Mina ini, kata kerja 3 itu kan sebenarnya kayak cuman ada 1 halaman ini dong ya. Sebenarnya lebih banyak daripada ini aslinya. Ketika kalian nanti belajar makin banyak, yang 3 gitu, ini akan lebih banyak daripada ini. Seperti itu. Tapi ini yang mungkin sering digunain lah di N4.
yang kalian bisa pelajarin yang itu kelompok 1 dulu, Ichiri Binimi, yang itu seperti itu bunyi-bunyinya tuh. Itu kan lebih mudah diidentifikasi tuh. Ya kan? Udah jelas ada pedomannya. Gitu kan. Nanti kalau bentuk 3 itu intinya nanti dia ditempelin sama kimas atau sama shimas. Nah, itu dia jadi bentuk ketiga. Kayak benkyo. Benkyo itu mesti ditempel sama shimas. Jadi dia kata kerja. Seperti itu. Benkyo-nya sendiri kan sebenarnya belajar. Benkyo. Benkyo itu kata benda sebenarnya kan. Benda nih dia. Aslinya kata benda. Ketika benkyo shimas jadi kata kerja. Seperti itu. Jadi banyak kata-kata benda itu ditempelin shimas jadi kata kerja. Nah, dia masuk kelompok 3. Seperti itu ya. Terus apa lagi nih? Yang udah kita pelajarin. Mungkin hampir semuanya belum pelajarin. Ya udahlah, nanti seiring berjalannya waktu deh. Balik lagi deh ke sini. Karena kosakatanya kan masih terbatas. Mau dijelasin susah juga. Yang penting ini pedomannya nih, lihat dulu. Mesti dipelajarin. Cuman ada 2 tensesnya, sekarang dan masa depan, sama lampau. Seperti itu. Tapi untuk kata kerjanya nanti deh kalian pelajarin dikit-dikit biar bisa ngebedain dulu kata kerja 1 mana, kata kerja 2 mana, kata kerja 3 yang mana. Nah, seperti itu. Yang okimas ini kata kerja 1 udah pasti karena dia ki. Ya, oki. Nah, dia pasti okimas. Bukan okishimas. Nggak bisa. Ini contohnya nih. Mai asa rokuji ni okimas. Mai asa itu kan suatu kebiasaan ya. Kebiasaan itu maksudnya setiap hari, rutinitas gitu kan. Setiap pagi rutinitas. Kalau rutinitas berarti dia masuk yang sekarang dan masa depan gitu kan. Karena berulang-ulang terus gitu. Makanya dia pakai masuk. Kemudian asta. Nah, asta kan besok. Besok berarti masa depan. Nah, dia pakai bentuk masu juga. Masu. Asta rokujini okimas. Besok saya bangun jam 6 pagi. Gitu. Kesa. Nah, kesa itu tadi pagi. Tadi pagi berarti misalkan kita ngomongnya udah malam nih. Nah, tadi pagi saya bangun jam 6. Kesa udah berlalu. Ya kan? Kesa rokujini okimashita. Pakai yang bentuk lampau di sini. Yang ini. Mashita. Sudah berlampau. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Itu saya boleh tanya. Jadi berarti kalau misalkan tadi pagi bagus jam 6. Nah, jadi itu bentuk lampau positif ya saja. Berarti. Kenapa? Gimana? Contoh kalimat tuh yang apa? Tadi pagi saya bangun jam 6. Nah, terus
Berarti itu bentuk lampau positif ya, Sensei, seperti Bentuk kan? lampau positif. Kalau bentuk Oh, lampau kalau negatif berarti diubah jadi berarti ini, Oki Maseng Desta. Tadi pagi saya nggak bangun jam 6. oh begitu. Oki Maseng Desta. Masengnya itu karena bentuk negatif, terus ditambahin Desta. Nah, Oh. kemudian ini kata tanya Kak. Nah, ini juga sama ya. Kino Benkyo Shimashita Kak, kemarin belajar nggak? Gitu. Karena bentuknya lampau kan kemarin tuh, Kino kemarin. Kemarin belajar nggak? Gitu kan. Shimashita, makanya bentuknya jadi Shimashita. Ini kebetulan ini kelompok 3 nih, jadinya Shimas pakainya. Bukan yang Masta. Shimashita gitu kan. Ini ada beda dikit nih nanti. Shimashita pakai ada si-nya di sini. Shimashita. Shimashita Kak. Ini kalau Kak kan kalian udah belajar juga nih. Terus nanti diulang, hai Benkyo Shimashita. Kalau tidak berarti iya Benkyo Shimaseng Desta. Gitu. Kemudian setiap pagi bangun pukul berapa? Nah, ini kan tadi udah nih. Mai asa nanji ni okimasu ka. Nah, dia nggak pakai bentuk yang lampau gitu ya, karena dia kan menanyakan rutinitas mai asa setiap pagi. Jadi nggak mai asa nanjini okimasu taka gitu kan, nggak bisa. Tapi bentuknya mas aja, okimasu ka. Terus baru dijawab tetap sama pakai bentuk mas lagi, rokujini okimasu, bangun pukul 6 gitu. Kemudian setelah kata benda yang menunjukkan waktu dibubuhkan partikel ni. Nah, ini salah satu fungsi partikel ni. Nanti ini udah mulai belajar partikel nih. Karena nih nanti mungkin ada fungsi lain selain untuk menunjukkan waktu gitu. Kayak melintasi taman. Nanti bisa pakai ni atau o gitu. Nanti ada caranya. Kemudian, nah ini mulai. Nanagatsu Futsuka ni Nihon e Kimashita. Nah, ini menunjukkan waktu juga nih. Kalau tadi kan waktu dalam bentuk jam, menit, ya kan? Kalau ini bisa juga pakai untuk tanggal. Nah, Shichigatsu Futsuka ni Nihon e Kimashita. Nah, ini yang nggak dibubuhin sama ni gitu. Kyo. Nah, ini kalian baca sendiri nanti nih di buku nih. Ini adalah kayak penunjuk waktu, tapi nggak perlu nih gitu. Dan biasanya juga nggak pakai wa, juga nggak perlu wa, nggak perlu pakai partikel bahkan. Kayak gini nih, kino, langsung aja kino benkyo shimashita ka. Nah, atau mungkin kesa, atau mau bilang nanti malam ada kelas nggak gitu kan. Kalau nanti malam berarti kan kongbang benkyo shimasu ka, malam ini mau belajar nggak gitu. Bisa kayak gitu, nggak ada partikel yang mengikuti penunjuk waktu ini. Ya mungkin sekarang susah nih ngapalinnya, tapi nanti seiring berjalan waktu bisa, jangan khawatir. Emang harus sering-sering terpapar aja, nanti lama bisa. Kino benkyo shimashita, kemarin belajar. Nggak pakai wa, nggak pakai ni, langsung aja tabrak gitu. Nah, kalau hari
hari bisa pakai, bisa enggak gitu. Seperti ini Nichiobi Narae Ikimas. Nah, ni-nya boleh pakai, boleh enggak gitu. Kemudian Karamade nih. Nah, kemarin kan udah sempet, siapa nih yang udah tahu? Kara itu kan dari, made sampai gitu. Ini bisa untuk waktu, bisa untuk tempat gitu. Contohnya kalau waktu di sini Kujikara Goji Made Benkyo Shimasu. Belajar dari jam 9 sampai jam 5. Kemudian kalau tempat, misalkan tempatnya di sini Osaka, Osaka Kara Tokyo Made Sanjikan Kakarimas. Nah, dari Osaka sampai Tokyo membutuhkan waktu atau menghabiskan waktu 3 jam gitu. Nanti ini bisa ditambahin sebenarnya nih. Misalkan pakai densha. Densha itu kan kereta ya. Kereta densha D seperti ini. Densha D Osaka Kara Tokyo Made Sanjikan Kakarimas. Menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai di Tokyo menggunakan kereta. Nah, seperti itu. Jadi nanti depannya bisa ditambah-tambahin densha D atau tomodachi to. Tomodachi to, tomodachi teman. To-nya itu partikel. Partikel yang menunjukkan bersama gitu. Jadi misalkan menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai di Tokyo bersama teman gitu. Jadi kalau nerjemahin bahasa Jepang, kalau tidak ada partikel wa, biasanya dari belakang nerjemahinnya. Kayak gini kan, ini sama sekali nggak ada wa nih, partikel wa, ya kan? Berarti nggak ada subjeknya, nggak ada pelakunya. Siapa nih, gitu kan? Siapapun bisa ngomong ini atau melakukan ini, atau mungkin ini fakta yang semua orang kalau melakukan ini pasti segitu gitu. Jadi nggak perlu ada subjek atau pelaku. Nah, itu bisa seperti ini. Berarti menghabiskan waktu, Kakarimas itu menghabiskan waktu 3 jam. Nah, ini dari belakang nih, Kakarimas 3 jam. Dari Osakanya mungkin bisa dari depan, ya kan? Balik lagi ke depan. Osaka Kara, dari Osaka sampai Tokyo. Seperti itu. Nah, ini tetap di belakang. Walaupun dia lokasinya kalau bahasa Jepang dia di depan nih. Ini bisa juga jadi kayak gini. Densha de Tomodachi to. Nah, gitu bisa. Jadi satu gitu. Jadi naik menghabiskan waktu 3 jam dari Osaka sampai di Tokyo menggunakan kereta bersama teman gitu. Ini kayak gini, densha de Tomodachi to. Mau dibalik pun bisa. Tomodachi to densha de Osaka Kara Tokyo Made Sanjikan Kakarimas gitu. Itu bisa. Jadi nggak ada yang salah tuh. Yang penting partikelnya tepat. Nah, itu. Nanti kalian belajar partikel ini sebagai pengantar nih. Gitu. Karena partikel ada banyak. Ada ini de, no, o, ni, kara, yori, to, ya. Nah, ini nanti akan kita bedah satu-satu. Tapi nggak hari ini karena panjang. Seperti itu.
Belum cukup kosakatanya. Pusing saya ngejelasinnya. Nah, karamade itu bisa dipakai sendiri. Bisa berdiri sendiri nanti. Jadi nggak perlu berpasangan. Kalau ini kan dia berpasangan. Nah, dia bisa sendiri. Misalkan kerja dari jam 9. Kuji kara hatarakimasu. Udah gitu doang. Kalau made berarti gimana contohnya? Made kan sampai. Bekerja sampai pukul 5 sore. Nah, bekerja sampai pukul 5 sore. Gimana nih? Ada yang bisa terjemahin nggak? Goji made hatarakimasu sensei. Goji apa? Goji made? Goji made hatarakimasu. Jangan lupa depannya goji. Goji made hatarakimasu. Depannya tambahin gogo. Gogo goji made. Gogo itu yang setelah siang bolong. Gogo. PM. Jadi jam 5 sore. Betul. Gogo goji. Atau kalau nggak mau nambahin gogo, jadinya gimana? Kalau nggak mau nambahin gogo, bisa pakai yang 17.00. 17.00 berarti berapa? Junana. Junana. Junanaji. Junanaji. Junanen. Junana. Junanaji made hatarakimasu. Ini nggak perlu pakai gogo. Jadi kalau kalian pakai format 24 jam, berarti jangan pakai gogo depannya atau pakai gozeng gitu kan, langsung angkanya. Atau misalkan jam 11 malam. 11 malam berarti kemana tuh? Hilang. Oh ini. Niju kan 23. Niju sangji made hatarakimasu. Kerja sampai jam 23.00. Seperti itu. Oke. Menyatakan waktu atau tanggal bisa pakai des. Oke. Ini kita kalau des itu udah bentuk sopan yang paling dasar lah. Des. Pakai ini semua kalau des. Ginko wa kujikara sanji made des. Banknya buka dari jam 9 sampai pukul 3. Menunjukkan fakta sih sebenarnya ini. Bahwa banknya tuh buka dari jam 9 sampai jam 3. Nah, kemudian hiruyasumi wa. Hiruyasumi itu waktu istirahat siang. Karena hiru adalah kanji siang, yasumi kanji istirahat. Seperti itu. Hiru yasumi. Ini dari dua kanji digabung satu. Hiru yasumi wa juniji kara des.
Kita nungguin Putri dulu. Nah, lanjut. Nah, ini partikel tok sekarang. Tok. Sama sebenarnya nih, kayak Tomodachi tok tadi. Nah, kita jelasin lagi. Untuk nyambung kata benda. Nah, kata benda 1, kata benda 2 disambung pakai tok. Kemarin di bab 2 atau bab 3 gitu. Kita nyambungin kata benda, 2 kata benda maksudnya, pakai no. Nah, itu untuk menyatakan kepemilikan atau menyatakan buatan mana. Nah, itu pakai no. Nah, sekarang ada to. Contohnya nama hari. Itu kan kata benda juga, nama hari. Ginko no Yasumi wa Doyobi to Nichiyobi desu. Nah, hari liburnya bank adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Gitu. Ginko itu bank ini. Nah, kemudian lanjut. Ne. Nah, ne itu biasanya di akhir kalimat. Untuk menunjukkan sebenarnya menegaskan sesuatu, menekankan sesuatu, atau mengharapkan lawan bicara saya tuh setuju sama apa yang saya omongin. Seperti itu. Jadi kalian kalau ada orang Jepang ngomong gitu kan, ne terakhir ne gitu kan, apapun dia ngomong apa, ne, dia pengennya itu biar kalian antara kalian juga ikut setuju atau mungkin menegaskan sesuatu dia ngomong apa, kayak gitu. Seperti di sini contohnya, mainichi jujimade benkyou shimasu. Oh, taihen desu ne. Taiheng itu berat. Gitu kan, sulit. Taiheng gitu. Taiheng desu ne. Oh, berat ya. Berat ya belajar bahasa Jepang. Gitu. Terus ini lanjut. Nah, ini. Yamada Sang no Denwa Bango wa Hachi Nana Ichi no Roku Hachi Ichi San des. Nah, terus ini dia menekankan, dia ngulang. Nah, misalkan saya Yamada nih, atau mungkin kalau Yamada Sang ini Yamada Sang no berarti orang lain selain Yamada yang bilang ini, pernyataan ini. Misalkan ini dia nanya ke rekan kerja Yamada, ada orang nanyain Yamada Sang nomornya berapa sih gitu, saya mau cari, ada urusan kerjaan. Oh, ini nih dikasih nomornya ini. Terus biasanya diulangin lagi kan, 871 segala macam ini desu ne. Nah, nanti biasanya dia akan bilang lagi nih yang tadi ngomong ini, ya kan, hai so des, seperti itu. Karena dia ngulang, terus terakhir nanti si orang ini, ya kan, yang ngomong ini pokoknya bilang hai so des, ya benar, gitu, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan selain kata kerja 1, 2, dan 3? Sensei boleh tanya dulu. Iya, silakan, dozo. Nomor handphone ya, Sensei kan. Sensei, kalau nomor telepon begitu, kalau sequence itu kan ada 13. Itu bacanya yang satu-satu ya, Sensei, berarti 1, 3 gitu ya. Oh, Misalkan, jadi contoh misalkan nomor telepon saya kayak gini, nomor telepon saya 0813
Nah ini bacanya satu-satu, nggak bisa Oh, dipisah gitu. oh, Nah, berarti ini bacanya bisa 0 kalau formal pakai rei, nolnya kan. Sekarang kalau sama teman aja nih biasa, 0 hachi ichi san ichi ichi go kyu ichi 0 ni nana, kayak gitu, sebutnya semua satu-satu. oh, Mm-mm. Sama Indonesia juga begitu kan, sebutin satu-satu. Mm-mm. Nah ini biasanya no, ini kan ada no nih di sini, pakai no dia. No, no itu biasanya ada kayak gini nih, yang dash ini nih, dash apa sih, strip gitu kan, biasanya suka ada strip. Kalau misalkan kalau saya berarti misalkan saya kasih strip di sini, berarti saya bacanya 0 hachi ichi sang no ichi ichi go kyu no ichi 0 ni gitu. Jadi garis itu tuh, garis kecil itu strip itu dibacanya no kalau mau dibaca gitu. Tapi kalau kalian mau langsung juga tanpa no bisa juga, itu no kayak alat bantu aja sih. Alat bantu, karena kan biasanya kalau nyebut nomor kan panjang nih, kayak gini kan panjang, nah, bisa pakai no. Biasanya untuk kode negara kayak plus 62 kita, nah ini kan khas banget tuh plus 62 pasti strip biasanya gitu, untuk nunjukin kode negara. Kalau pas saya lupa bacanya gimana ya, tapi kayak semua negara pasti kode nomor telepon plus depannya. Jadi kalian langsung dari Rokuni no hachi ichi san, nanti saya coba cari deh biar saya penasaran juga kalau plus dibaca apa ya. Tapi untuk nomor telepon maksudnya, bukan untuk nambah. Kalau nambah angka beda, ada sendiri lagi. Oke, ada lagi pertanyaannya sebelum masuk Renshu bab 4? Daiyoka bab 4. Oke, dibaca Bunkei-nya. Wulan. Benar kan sih? Iya. Itu tadi 4. Bunkei nomor 1 ya sih. Iya, 1 2 langsung baca. Ima goji, goji. Ima yoji 5 desu. Watashi wa mai asa 6 ji ni okimasu. Watashi wa kino benkyou shimashita. Artinya tahu? Hari ini 4 jam 4. Bentar. Sekarang jam 4:05. Iya. Itu ya. Iya. Gini aja. Sekarang jam 4:05. Nah, lanjut. 2 apa? Artinya Setiap pagi saya bangun jam 6. oke. 3 Kemarin saya belajar. kalau ada wa
Berarti sebelum wa diterjemahin dulu. Saya kemarin belajar. Betul. Nah, jadi itu bedanya ya. Pokoknya kalau ada wa sebelum wa terjemahin dulu. Baru pindah ke belakang. Saya kemarin belajar. Saya belajar kemarin. Nggak nyambung kalau belajar kemarin. Saya kemarin belajar. Gitu. Lebih tepat, lebih pas gitu, lebih natural buat kita orang Indonesia kan. Nah, tapi tetap pokoknya sebelum wa itu diterjemahin dulu, baru sisanya belakangnya lihat konteksnya apa. Tapi umumnya biasanya dari belakang. Gitu. Belakang dia maju lagi ke depan. Kayak gitu. Mostly seperti itu. Nih, kayak gini. Sensei kalau Hmm? bukan hari ini misal, berarti Hmm? nan ima Hmm? apa ya? Bukan kemarin gitu. Bukan Atau apa kemarin. sih? Bukan besok. Berarti pakai ja arimaseng gitu ya. Tambahkan ja arimaseng. Bukan kemarin. Contoh kalimatnya bahasa Indonesianya apa deh? Ngomong bahasa Indonesianya dulu. Misalkan ada yang nanya Hmm. eh, apa ya? Bahasa Indonesia aja. Misalkan libur hari Sabtu dan Minggu. Hmm. Bukannya hari apa gitu misalkan gitu. Jadi pakai Hmm. tambahkan kata-katanya tuh Hmm. ja arimaseng gitu yang di belakangnya. Itu enggak? Contohnya libur bukan hari Sabtu dan Minggu. Ya, Hmm. bukan. Tetapi hari Senin misalnya kayak gitu sensei. Berarti Hari Senin. Hmm. ya, Hmm. bukan hari Sabtu dan Minggu. Berarti ngomongnya gimana sensei? Libur itu kyujitsu bukan ya? Bentar, kyujitsu, ingat saya. Kyujitsu. Oh iya, oke betul. Kyujitsu. Kyujitsu. Wa doyobi to nichiyobi. Ja arimaseng gitu sensei. Kalau hari, iya, kyujitsu wa doyobi to ya hari masing. Tadinya mikir kalau pakai yang kayak tadi, yang ini nih nggak bisa karena bukan kata kerja. Ini cuma untuk kata kerja yang pakai maseng desta ya, itu untuk kata kerja. Kalau Ya. kata benda pakai jari maseng berarti. Seperti ini. Bukan. Jigaimas untuk yang gimana sensei? Kalau ini cocoknya jari masing benar, nggak bisa pakai cigaimas. Kalau cigaimas itu nuansanya lebih ke kayak bukan tapi salah gitu. Gimana ya jelasinnya? Misalkan kamu ngejawab nih, misalkan ada pilihan ganda kayak tadi kita belajar Tanoshi Japanese tuh, terus kalian salah jawabnya, terus saya bilang cigaimas, itu nuansanya seperti salah gitu kan, bukan gitu, bukan tapi nuansanya tuh kayak bilang bahwa oh bukan itu salah, tapi yang lain, seperti itu nuansanya ya. Ya itu. Kalau ini kan nuansanya kan bukan salah ya kayaknya. Kalau kayak gini nih,
Lebih ke ya memang bukan hari libur saya di Sabtu Minggu gitu kan. Sabtu Minggu saya kerja misalkan seperti itu kan. Nuansanya gimana ya? Ya seperti itu. Bedanya Cigaimas sama Jari Maseng ya. Emang beda-beda tipis sih. Tapi nuansanya di situ sih. Lebih kayak menekankan untuk bilang bahwa jangan salah itu. Bukan yang itu, Cigaimas. Cigaimas. Kalau Jari Maseng lebih ke ya memang bukan atau tidak gitu, tidak libur, seperti itu sih. Ada lagi? Nanti kalau kurang yakin kita tanya ChatGPT. Lanjut. Ada lagi? Sudah, Sensei. Oke. Reibung. Wulan. 1, Ichi. 今何時ですか ?2 時9分。Ju. 10 10. 朝 Ju. 10分です。 Hai. Lanjut. New. Apa sih? Sebentar. New York. Ya, New York. New Yorkku ya. Hmm. New York. Hmm. New York は今何時ですか Hmm. 午前。 Hmm. Nol apa gimana sih? Zero. Zero G. Zero. Zero itu tetap saja. Hmm. Zero G. Hmm. 10分です。 Hai. Zero memang. Kalau nggak yakin lihat belakang. Nih, di daftar lampiran kita lihat zero. Nggak ada sih. Tapi yang di sini ada. Bisa zero, bisa ray. Bedanya ray lebih formal, zero kasual. Gitu. Itu doang. Tergantung ngomong ke siapa. 2 Putri 2. はい。休みは何曜日ですか土曜日と日曜日です。Imi wa Imi itu artinya apa gitu. Imi wa artinya apa? Oh, Yasumi itu besok ya, Sensei. Yasumi libur. Oh, liburnya hari apa? Betul. Hari Hmm. Toyobi, Mm-mm. hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, betul. Hai. Sanbang Yuvita. Apuro ginko wa nanji kara nanji made desu ka? 9時から3時までです。 Imi wa Apuro itu apa ya, Sensei? Apuru. Apel. Apuru apa ya? Hmm? Apuru itu nama perusahaan fiksi. Perusahaan fiksi, sorry. Iya. Lihat di buku bahasa Indonesianya ada deh.
perusahaan bank gitu. Kalau kita bank BNI, bank BRI gitu. Nah itu kebetulan Apuru ya Apple sih, Apple benar. Apuru Bank nih, bank fiksi. Apuru Ginko, iya ya, Apple, Oh, bank Apple. Jadi kayak punyanya iPhone gitu ya, Sensei. Ya bisa, pokoknya fiksi lah ini, bohong-bohongan. Hai. Hmm. Lanjut, Yuvita. ini mau diartiin ya sesuatu. Hmm? Bank fiksi, Hmm? Ranji Made desu ka? Bank fiksi, jam, Ginko. Ginko itu bank. Berarti bank fiksi, Nah, bank Ranji Apple. Made desu ka? Apa? Hmm. Dari jam berapa sampai jam berapa? Begitu ya, Sus? Iya, begitu aja. Kalau kita orang Indonesia begitu aja menerjemahnya. Oh, Nah, terus bilang lanjut. Jikara dari jam 9 Hmm. sampai jam 3. Ya udah selesai, gitu aja. Nah, nomor 4 bulan. Bang, nanji ni nemasu ka? 11時に寝ます。 Himi wa Imi artinya Setiap malam tidur jam berapa? Tidur jam 11. Hai, betul. 5. Siapa tadi yang belum? Putri. はい。毎日何時から何時まで勉強しますか？朝9時から午後3時まで勉強します。Imi Hari ini belajar dari jam berapa sampai jam berapa? ya. Asa tuh ini Sensei. Asa itu pagi. Oh berarti saya belum dari jam oh iya, saya belajar di pagi hari dari jam 9 dari jam 9 Ya, udah benar. Lanjut. Tadi udah benar. Belajar dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Gitu. Hai. Jadi kekecoh ya sama Asa. Asa sama Gogo. Biasanya kan saya biasa bilang gozeng. Gozeng Kakaknya Puji. gojek. Nah, pakai Asa bisa juga. Terserah aja dia ngomong apa. Yang penting kan bener sama kan. Asa itu pagi. Iya. Nah, gitu. Kalau Sensei, mau tanya, kalau saat ini sama hari ini tuh sama pakai? Beda. Pakainya? Beda. Oh beda. Di buku ada sih sebenarnya. Ima sama hari ini. Yo. Ya. Saat ini sama hari ini. Ima, koma, kyo. Ima itu saat ini. Kyo hari ini. Seperti itu. Tapi kyo bisa dibaca selain kyo.
Kalau udah N3 ini bacanya konjitsu. Ini lebih formal. Nah, seperti itu. Oh, baik. Kanjinya sama, cara bacanya beda. Tergantung kapan dipakai. Biasanya kalau berita kayak tadi saya nyetel suka YouTube gitu kan, nonton berita dulu kan, nungguin kalian. Nah, itu biasa mereka pasti pakainya konjitsu gitu. Nanti ada lagi nih. Berarti untuk formal ya, Sensei? Betul. Asta. Asta bisa dibaca asu. Nih. Kanjinya sama. Cara bacanya beda. Gitu. Jadi Baik. jangan kaget gitu. Nanti ketika kalian, aduh, dia kok ngomongnya asu gitu kan. Tapi orang Jepang bilang ini ya besok gitu. Bisa asita, bisa asu buat mereka untuk bilang besok. Ada lagi. Sakunen. Enggak. Apalagi ya? Nanti kalau ada saya kasih tahu lagi. Ada beberapa sih. Tapi itu biasanya tentang waktu. Nah, untuk yang lain-lain biasanya sama sih. Nanti kalau ada lagi saya kasih tahu. Lanjut. Nomor 6. Yuvita. Doyobi atarakimasu ka? Iye, atarakimasen. Imiwa. Hari Sabtu. Apakah hari Sabtu kerja? Iya, lanjut. Terus dia bilang tidak kerja. 7 bulan. 昨日、勉強しましたか？いえ、勉強しました。勉強しませんでした。 Imiwa. Kemarin apakah belajar? Nggak belajar. Betul. Oke, Kaiwa. Listening dulu.第4課、会話。そちらは何時までですか？第4課、会話。Kedengaran kan? Halo? Kedengaran kan? Halo? Kedengaran kan tadi? Dengar, Sensei. Oke, saya lanjutin ya. こちらは何時までですか？すみません。アスカの電話番号は何番ですか？アスカですか？ 5275-2725 です。どうもありがとうございます。はい、アスカです。すみません。そちらは何時までですか10時までです。休みは何曜日ですか？日曜日です。そうですか。どうも。
Sensei, Ya, itu Asuka tuh nama orang. Atau gimana tuh? Tapi nggak pakai san ya? ya itu nama orang Asuka des. Maksudnya dia ngomong bahwa ya Asuka di sini. Nggak pakai san. Kalau untuk misalkan ngomong diri sendiri, ya saya Nelson. Jangan hai Nelson Sandes. Enggak. Hai Nelson des. Gitu. Asuka nama orang di sini. Namanya dia berarti Asuka. Terus bilang kan sumimasen kochirawa nanji made desu ka, gitu. Sochirawa Tapi kok nggak pakai katakana, Sensei? apanya? Asuka. Asuka nama orang Jepang nggak pakai katakana. Oh, Iya, berarti untuk yang orang saja ya? iya. Mm-mm. Oh, hai. Biasanya orang asing pakai katakana baru. Iya. Kalau orang Jepang pakai hiragana. Nah. Ini coba nih kita role play. Bulan yang Mira, kemudian Satonya Yuvita, Mise no Hito Putri. Hai, silakan. Hai. Sumimasen. Asuka no denwa bango wa nanban desu ka? Asuka desu. Goni 75 no 2725 desu. どうもありがとうございます。はい、Asuka desu. すいません。そちらは何時までですか？ Ichimade desu. 休みは何曜日ですか？ Nichiyobi desu. そうですか。どうも。Hai. Untuk nyebut angka mau pakai shichi, mau pakai nana sama aja. Terutama kalau nomor telepon di sini. Gitu. Jadi Oh, jadi Sensei tadi ada boleh 2 ya, Sensei kan? Boleh Sisi, boleh Nana. iya. Lebih mungkin. Mm-mm. Sisi. Bisa shichi boleh, nana boleh, sama. Karena kalau nyebut 4 yong nggak ketuker kan, gitu. Iya, Sensei. Yang ketuker bulan, ya kan? Nggak bisa kamu shigatsu, nanti ketukar sama shichigatsu, sama yang bulan Juli. Makanya yonggatsu, bulan 4. Nah itu. Nah, ini ya, Asuka nama orang. Dia nanya, sumimasen, nomor teleponnya Asuka berapa ya? Gitu. Oh, Asuka ya? Oh, segini nomornya. Nah, domo arigatou gozaimasu. Nah, terus dia si Mira nelpon si Asuka. Hai Asuka des. Nah, si Mira nanya, sumimasen, di sana sampai jam berapa ya? Karena Mise itu toko. Mise no Hito maksudnya orang toko, pegawai toko, gitu. Terus orang tokonya bilang, Asuka kan namanya.
Oh, sampai jam 10. Terus Mira bilang, nanya, Yasumi wa nanyobi desu ka? Liburnya hari apa aja? Nah, orang tokonya bilang, Nichiobi desu, hari Minggu. Mira bilang, oh gitu ya, terima kasih, domo, gitu. Seperti itu. Nah, ini cuplikannya seperti ini. Oke, dikit lagi, 3 menit lagi kelar. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita akhiri kelasnya? Belum. Nah, ini yang jam kan tadi kita udah belajar nih. Nah, nanti diisi di buku ya. Diisi, di foto Hai. biasa. Boleh pakai Gozen Gogo, boleh pakai yang 20 format 24 jam. Nah, terserah kalian deh. Kan nggak ada yang salah. Dua-duanya benar. Ini juga sama, yang nomor 2 masih pakai waktu. Nomor 3 ini tentang apa nih? Kyo wa nanyobi desu ka? Kayobi desu. Oh, kalau yang nomor 3 ini cara ngerjainnya, yang kyo kan dikasih tanda panah sama buku. Kyo-nya kayobi. Astanya berarti hari apa? Kalau hari ini kayobi. Asta apa? Suyo, bukan. Asta. Mukuyobi ya. Astanya bahasa Indonesia apa? Asta. Lusa. Besok. Besok. Berarti kalau hari ini kayobi, besoknya suyobi kan? Suyop. Nah, seperti itu. Cara ngerjain soal nomor 3 ini kayak gitu. Nah, berarti kalau kaigi di mana? Kaigi ada di Kingyobi, di hari Jumat yang di sini nih. Ini kaigi rapat. Kaiginya kapan? Nah, berarti cara ngerjainnya kaigi wa nanyobi desu ka? Gitu. Itu cara ngerjainnya seperti itu. Kalau ditanya shikeng, berarti shikeng wa nanyobi desu ka? 4 Yasumi wa nanyobi desu ka? Nah, seperti itu. Ya udah, itu dulu 1 sampai 3. Oke. Kokomade shitsumon ga arimasu ka? Kokomade berarti sampai di sini. Shitsumon ga arimasu ka? Shitsumon pertanyaan, ga arimasu. Dan saya maaf tadi PR-nya nomor berapa tadi? 1, 1, 2, 3. 3. Iya. Ini Tenshuben. Oke. Bab 4 tentang jam lagi sama hari. Itu. Oke. Kyou mo ichinichi otsukaresama desu. Arigatou gozaimasu. Otsukare-sama. Hai. Arigatou gozaimasu, sensei. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai.